Luki Hakim mengatakan bahwa media lokal itu mulai tidak waras. Banyak yang tidak waras disebabkan karena kepala daerahnya itu tidak waras juga. Kenapa gue mengatakan itu menyinggung kepala daerah atau Bupati Indramayu Nina Agustina? Karena konsultasi politik ini dan kental kaitannya antara Bupati Indramayu dengan Luki Hakim. Di Pilkada 2020 mereka berpasangan dengan kemudian memisahkan diri dan akhirnya sekarang bersaing secara politik. Dan di debat publik pada November awal itu sudah sangat terlihat bahwa paslon nomor 2 itu selalu menyinggung pemerintahan dari 03. Luki Hakim mengatakan bahwa media tidak waras itu tergantung dari kepalanya. Nah, kepalanya ini dianalogikan sendiri oleh Luki Hakim sebagai ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di playlist Opini Reang, di mana gue akan ngebahas isu-isu terkait politik, hukum, maupun isu lainnya. Di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai video yang saya pikir mulai viral dan mulai menjadi pembahasan, terutama di kalangan media ataupun wartawan, yaitu video mengenai Luki Hakim mengatakan bahwa media lokal itu mulai tidak waras. Banyak yang tidak waras disebabkan karena kepala daerahnya itu tidak waras juga. Nah, sebetulnya kepala daerah yang tidak waras itu tidak diucapkan secara langsung oleh Luki, tapi ini adalah interpretasi dari gua sendiri. Dan Luki Hakim di video itu mensilakan kita untuk menginterpretasi itu. Kenapa gue mengatakan itu menyinggung kepala daerah atau Bupati Indramayu Nina Agustina? Karena konsultasi politik ini dan kental kaitannya antara Bupati Indramayu dengan Luki Hakim. Di Pilkada 2020 mereka berpasangan dengan kemudian memisahkan diri dan akhirnya sekarang bersaing secara politik. Dan di debat publik pada November awal itu sudah sangat terlihat bahwa paslon nomor 2 itu selalu menyinggung pemerintahan dari 03. Jadi di video tersebut juga Luki Hakim mengatakan bahwa media tidak waras itu tergantung dari kepalanya. Nah, kepalanya ini dianalogikan sendiri oleh Luki Hakim sebagai ular. Nah, ketika ingin mematikan ataupun mendisfungsikan kepala itu dan membuat semuanya jadi waras, itu perlu digetok kepalanya. Nah, kepalanya siapa kata Luki Hakim? Silakan diinterpretasikan. Nah, di video kali ini gue bakalan mengatakan bahwa itu adalah Bupati Nina Agustina. Interpretasi itu relasinya sangat kuat, dimana tadi yang seperti gue bilang hubungannya itu wakil bupati dengan bupati di Pilkada 2020. Kemudian di konsultasi sekarang yang kemarin juga ada video viral marah menyebut nama Luki Hakim, dan akhirnya muncul tuduhan bahwa Luki Hakim itu datang ke Indramayu dibayar oleh Bupati Nina Agustina. Dan korelasi itu sudah kita tidak perlu kita debatkan lagi karena itu sudah sangat jelas. Nah, ini gue dapat kiriman beritanya ya dari salah satu media online yang gue kutip mengenai ular tadi yang gue sebutin. Luki Hakim mengatakan begini, kepala itu center. Kayaknya kewarasan di Indramayu ini sudah hilang karena kepala di Indramayu sudah tidak waras sehingga menular ke bawah. Kepalanya siapa bisa diinterpretasikan sendiri. Nah, di video ini gue bakal menginterpretasikan seperti gue bilang tadi bahwa ini menyinggung daripada Bupati Nina, Bupati Petahana. Nah, berikutnya setelah video ini tersebar kemana-mana, komunitas ataupun persatuan wartawan itu mulai geram terhadap pernyataan Luki ini karena menyinggung media lokal. Dia mengatakan bahwa media lokal itu tidak berpengaruh terhadap dia karena pembacanya sangat kecil. Dia itu tidak berpengaruh terhadap berita-berita yang mendiskreditkan atau mengucilkan Luki Hakim ini karena jangkauannya itu sedikit dan mungkin masyarakat sudah mulai tercerdaskan, dan penyuka dia, fansnya dia itu nggak bakal beralih, footernya dia itu nggak bakalan beralih kepada
yang lain karena dia sudah tidak memperdulikan lagi berita-berita tersebut. Nah, mungkin keresahannya dia itu iklim jurnalistik di Indramayu ini mungkin kurang sehat gitu. Belum lagi ada GPI dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada siang ini gue dapat kabar bahwa komunitas wartawan tersebut melakukan demonstrasi. Dia tidak terima atas pernyataan Lucky Hakim tersebut, sehingga siang ini mereka itu menuntut bahwa Lucky Hakim dengan pasangan calonnya itu untuk meminta maaf dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu kan. Nah, demo ini kenapa di DPRD itu representasinya itu dari partai PKS dan Nasdem. Kemudian menuntut itu, dan gue juga nggak tahu kejelasannya seperti apa. Nah, mungkin videonya cukup segitu dulu. Silakan teman-teman respon di kolom komentar. Yang penting menurut gue jurnalistik itu harus berpegangan pada nilai. Nilai apakah itu? Nilai kebenaran, keadilan. Pokoknya harus independen dan tidak berpihak. Meskipun di undang-undang kepemiluan tidak melarang jurnalis itu tidak memilih atau tidak memihak, tapi kita sebagai jurnalistik atau teman-teman sebagai jurnalistik harus berpegangan pada nilai tersebut, sehingga jurnalismenya itu tetap terjaga, media juga tetap independen dan terjaga. Oke, gitu aja gua Panji. Jangan lupa untuk tuliskan komentar di kolom komen, kita diskusi di video berikutnya. Sampai jumpa.